Mas Ronald ya buat bicara saham, mereka lebih pakarnya daripada saya. Dan kalau buat kita di obligasi, durasi itu ada 3 istilah ya, durasi panjang, durasi menengah, dan pendek. Udah istilahnya nggak nyambung ya mungkin ya, ada panjang, menengah, pendek. Lalu ini hubungan panjang, menengah, pendek ini ternyata berkaitan sama volatilitas. Jadi mirip kayak saham, mungkin tahu ada saham gorengan, saham mid cap, sama yang terakhir ada saham blue chip gitu. Nah yang blue chipnya ini ya sebenarnya nggak ada kaitannya sih kalau di sisi reksadana, tapi sederhananya nih kaitannya, oh kalau durasi pendek dia nggak volatil, kenaikan turunannya tuh nggak agresif gitu. Medium itu di antaranya kadang bisa tapi nggak, kadang lebih dia nggak separah dari sisi durasi panjang gitu. Dan ini yang bikin dia sensitif tuh apa sih kalau di obligasi? Kita lihat yang ternyata yang bikin sensitif biasanya suku bunga. Kenapa suku bunga Pak? Gitu. Oh kalau kita investor milih kalau suku bunganya naik lebih aman nggak sih nyimpen di bank gitu? Kan dapetnya lebih gede gitu. Oh yang taruh di obligasi mungkin bisa saya buang gitu kan, berarti masukin di bank biasanya lebih aman. Atau mungkin sebaliknya gitu. Ya itulah yang terjadi. Sorry, saya izin close dulu. Nah, tapi sederhananya gini guys, kalau bicara durasi itu kayak kalau saya pilih yang durasi panjang, saya masuk ke gedung. Kalau yang panjang itu kan berarti ada obligasi yang tenornya kan jatuh tempo 30 tahun, 20 tahun, 15 tahun ya, itu udah hitungannya panjang ya. Durasi menengah mungkin kisaran 2 sampai 5 tahun gitu. Dan durasi pendek itu yang di bawah 1 tahun. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau misalkan gabungin analoginya atau perumpamaan ya, durasi itu kayak saya masuk ke gedung gitu. Saya mau invest di obligasi yang durasi panjang, berarti saya masuk gedung lantai 50 gitu. Kalau yang menengah saya mungkin di antara lantai 5, durasi pendek saya di lobi aja. Nah, ketika lagi ada di masuk gedung situ, atau ada gempa bumi. Itulah yang akan saya analogikan dengan kenaikan suku bunga, sentimen global atau apa, kita tiba-tiba ada berita busuk apa. Nah, itu kayak gempa yang di gedung. Kalau Bapak Ibu pernah ngerasain kan kalau di gedung lantai tinggi ya lebih deg-degan ya goyangannya daripada ternyata di lobi ada apa? Oh, barusan gempa kan, biasanya sering kejadian gitu ya. Nah itu analogi sederhananya konsep durasi. Nah maka itulah kelihatan nih sekarang saya sampaikan kalau bicara memang kalau durasi panjang terus sama suku bunga itu kan tadi saya cerita di awal yang naikin seluruhnya suku bunga itu kalau andai kata kondisi inflasi itu apakah lagi naik atau tinggi atau inflasinya itu sedang rendah. Nah kelihatan di sini jadinya, oh iya kalau lagi inflasi tinggi, emang Indonesia pernah ngalamin? Ternyata pernah di Januari 2021 sampai pertengahan Juni tahun 2022. Itu lagi masa-masa inflasi masa pandemi ya. Ketika kita bicara inflasi tinggi, yang ternyata yang nggak cocok kan si ini ya, si durasi panjang, karena di masa-masa itu kalau kita ingat BI naikin suku bunga terus. Jadi durasi panjang kinerjanya jadi tertekan gitu. Yang iGov, kita kan kebetulan yang iGov ini durasi panjang, terus juga yang sampai ke yang paling atas itu yang menengah, iHatch, terus yang money market kita tetap stabil di antaranya, kayak nggak peduli aja. Nah sekarang kita udah masuk ke masa tadi saya sedikit sharing, inflasi sudah terkendali nih, jadi udah lebih rendah kan relatif dibandingkan kemarin. Sekarang yang iGov yang naik gitu, karena kan dia banyak obligasi pemerintah yang tenor panjang sehingga durasinya juga panjang. Lalu yang kita lihat, oh yang menengah iHatch sedikit di bawahnya, dan iMoney dia juga tetap stabil di bawahnya, dan dia kecenderungannya jadi lebih rendah ya, karena kan suku bunga rendah, harga-harga dari sisi obligasi juga ikut menyesuaikan. Oke, saya lanjut mungkin share ke Rehan ya, bicara dari produk nanti akan bawa apa namanya iHatch ya sama iMoney Syariah. Nanti mungkin saya akan sharing tentang ISL gitu. Dan mungkin kalau nanti yang mudah-mudahan ada coming soon reksadana yang pendapatan tetap yang versi konvensional ya. Silakan. Thank you, Pak. Oke, siap, Bapak Ibu. Tadi kan dari Mas Rima sudah menyampaikan terkait market outlook-nya ya, sudah menyampaikan terkait market outlook second half 2023. Main point Indonesia tetap solid ya, Indonesia tetap solid. Cuman memang ketidakpastiannya itu mostly datang dari kondisi ekonomi globalnya yang masih ada kenaikan penurunan suku bunganya, The Fed masih ada mungkin menaikkan suku bunga lagi. Jadi
masih ada uncertainty tetap ya di pasar. Nah, tetapi di kondisi market yang cukup volatile ini bukan berarti kita tidak bisa berinvestasi kepada reksadana, Bapak Ibu. Jadi kita masuk ke bagian yang sebelah kiri. Di grafik sebelah kiri ini ada grafik tentang instrumen berkinerja terbaik di periode 10 tahun terakhir. Nah, jadi biasanya kalau kita ngomong investasi jangka panjang, biasanya itu kita cenderung direkomendasikan untuk masuk saham ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa lihat IHSG di 10 tahun terakhir cukup bagus ya, cukup bagus, pertumbuhannya di angka 65%, 65,75% di 10 tahun terakhir. Tetapi ternyata ada jenis investasi yang bisa lebih perform dibandingkan dengan IHSG, Bapak Ibu, yaitu instrumen investasi obligasi, mau itu government bonds ataupun corporate bonds. Di 10 tahun terakhir government bonds itu bisa memberikan 86%, sedangkan corporate bonds di range sekitar 82%. Nah, sekarang karena obligasi adalah instrumen yang paling perform di periode 10 tahun terakhir, kita sekarang lihat ke grafik di sebelah kanan. Ternyata yang saya kasih tanda tanya ini ada suatu jenis reksadana yang di 10 tahun terakhir bahkan bisa memberikan imbal hasil lebih besar dibandingkan indeks dari obligasinya itu sendiri, dari indeks Infovesta Government Bond Index ataupun Infovesta Corporate Bond Index. Nah, reksadananya adalah reksadana Insight Haji Syariah, Bapak Ibu. Nah, jadi reksadana Insight Haji Syariah ini adalah reksadana pendapatan tetap syariah. Jadi secara perubahan suku bunga yang ada di pasar, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, produk ini juga salah satu produk flagship yang kami miliki karena produk ini sudah ada sejak tahun 2005 di pasar modal Indonesia. Sedangkan tadi di awal saya sampaikan kami Insight berdiri di tahun 2003. Jadi ini salah satu produk perdana yang kami miliki. Kalau anak sekolah udah 18 tahun tuh udah mau kuliah kurang lebih seperti itu di pasar modal. Dan secara dana kelolaan, reksadana Insight Haji sendiri memiliki dana kelolaan sebesar 1,9 triliun per 31 Agustus tahun 2023. Oke, tadi kan saya sudah sampaikan nih bahwa produk reksadana Insight Haji sudah ada di pasar modal kurang lebih 18 tahun ya di pasar modal Indonesia. Berarti otomatis sudah melewati berbagai macam periode krisis nih Bapak Ibu. Nah, di sini saya ada dua case, ada dua contoh performa reksadana Insight Haji di kala krisis. Yang sebelah kiri ada grafik di saat krisis global financial crisis tahun 2008. Kala itu di US mungkin seperti yang Bapak tahu ada subprime mortgage ya, betul Pak. Karena subprime mortgage ini indeks saham di seluruh dunia cenderung mengalami koreksi yang cukup dalam ya. Berawal dari Amerika tapi impactnya sampai ke seluruh dunia. Nah, di tabel yang sebelah kiri reksadana Insight Haji periode 1 tahunnya April 2008 sampai dengan April 2009 masih bisa memberikan kinerja positif di angka 9,8%. Jika dibandingkan dengan indeks lainnya IHSG atau JII yang mengalami koreksi cukup dalam ya. IHSG koreksi 16% dan JII di koreksi